Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak kuasa hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lika-liku seseorang teman-temannya memang tidak tahu kapan dia akan mendapatkan hidayah untuk mengenal agama Islam. Mungkin seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk keindahan dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dia dengan agama Islam yang murni, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya teman-temannya, video yang akan kita simak berikut ini, ada seorang artis. Mungkin artis ini teman-teman semua tidak sedikit yang sudah mengenal sosok beliau ini. Selain beliau ini berwajah yang agak tampan, dan beliau ini sering sekali kita menyimak di berbagai film-film kolosal. Beliau ini adalah sosok seorang artis kolosal yang bernama Rico Verral. Dan di saat Rico Verral ini teman-temannya sudah mengenal Islam, yaitu mengenal dakwah salaf, lalu Allah Subhanahu wa taala menguji Rico Verral ini dengan kemiskinan di dalam lika-likunya, sampai-sampai teman-temannya Rico Verral ini menghabiskan semua hartanya, sampai-sampai mobilnya terjual, dan Rico Verral ini cuma memiliki motor bebek yang butut. Namun teman-temannya, di balik itu semua, meskipun Rico Verral ini diuji dengan kemiskinan, tidak sedikit pun Rico Verral ini mundur, dan bahkan Rico Verral ini bertambah kuat imannya, dan beliau ini menjelaskan bahwa memang rezeki, jodoh, dan maut itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Dan beginilah teman-temannya keadaan Rico Verral sekarang, di mana di dalam sebuah wawancara seorang temannya yang dulu teman syuting di dalam film kolosal tersebut. Meskipun keadaan Rico Verral ini pas-pasan dan hanya memiliki sebuah motor bebek katanya. Bahkan mobilnya sampai terjual dan uangnya pun habis untuk kebutuhan biaya keluarganya. Tapi Rico Verral ini sedikit pun tidak pernah mengeluh teman-temannya. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita langsung simak saja penjelasan dari Rico Verral ini. Mau nanya, lu kesini berarti naik motor? Naik motor. Iya kan? Kemarin kan lu ada mobil kan? Iya ada. Terus lu lihat kemarin waktu kita ke terakhir lu naik motor bebek tuh. Iya betul. Mobil mana? Dijual. Mobilnya dijual? Dijual. Kan semenjak gue mundur dari itu entertain kan, itu kan berapa bulan tuh kan gue nggak ada kerjaan, sampai akhirnya gue usaha ini kan. Ya udah buat kebutuhan keluarga gue jual. Gitu. Segala macam. Betul. Terus dari istri sendiri juga mendukung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah mendukung. Keluarga juga ya? Alhamdulillah. Tapi lu ada ketakutan gak sih tuh, kayak misalkan aduh anak gua dua gitu, terus gua begini, apa namanya, belum ada kerjaan, terus ini juga baru merintis kan, bisnis kita bilang. Karena pedoman kita itu kan selagi kita taat ya, harus kita ikhtiar, ya nggak usah takut gitu. Masalahnya kan kita di dalam kandungan aja 4 bulan itu udah diatur rezeki, jodoh apa ya kan siapa. Jadi yaudah tenang aja, yang penting ikhtiar, takwa gitu ketika. Nah begini ya teman-temannya, jika iman seseorang itu telah tertanam di hatinya, sebesar apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari segi kemiskinan ataupun ujian-ujian yang lain, dia tidak akan gentar sedikit pun, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan iman yang sangat kokoh pada dirinya. Seperti contohnya Rico Verral ini teman-temannya. Takutnya kita dibantu sama Allah kan gitu. Nah selama ini itu maksudnya itu terjadi ya dengan ikhtiar lo apa segala macam, rezeki lo ada aja ya? Alhamdulillah rezeki itu ada aja. Nah yang paling ini yang berkesan tuh ya kan waktu di entertain kita dapetnya ya gede lah ya, yang gede gitu. Dan itu gue ngerasa itu gue ngeluarin duit itu kayak gak ada manfaatnya gitu. Oh beli ini wah ya ini keren nih, beli ini, nah gitu tuh. Nah pas gue udah keluar, gue ya ini ya alhamdulillah ada lah ya dari penjualan, walaupun sedikit tapi alhamdulillah cukup gitu. Itu gue ngerasa banget tuh bedanya. Ketika gue di entertain tuh dapat banyak, cuman kok kurang terus itu. Dan gue tuh beli apapun itu kayak sebenarnya nggak penting gitu loh, nggak penting gitu. Gue beli aja gitu. Beli gitu. Tapi sekarang lo alhamdulillah dengan ini kok semua kebutuhan ya alhamdulillah cukupin ya. Tidak berlebihan juga tapi tercukupi. Betul. Gitu. Terus tapi kalau gini kok, apa namanya, gue mau nanya lagi nih. Sekarang tuh kan banyak tuh yang istilahnya yang istri itu ninggalin suaminya pada saat suaminya lagi jatuh. Dan itu lo ada ketakutan gitu seperti itu kok? Alhamdulillah tuh enggak juga Abdal, karena kan istri dukung banget ya, keluarga juga dukung ya. Insya Allah gue fokusnya itu gimana memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Dan ibadah tetap jaga, itu aja sih, nggak terlalu banyak berpikir gimana gitu, nggak harus takut
aja. Share aja udah. Gimana kalau Gitu. udah kayak ini. Nah kok ini pelajaran juga sih buat gue ya. Maksudnya gue mau dengerin dari lo kan pada saat lo mundur dari entertain, terus lo lo udah nggak ada nggak ada penghasilan nih. Lo juga baru merintis. Nah itu lo penghasilan lo selama itu dari mana kok? Ya Buat itu. keluarga, buat banyak kan yang lo ingin pasti kan. Apalagi lo baru melahirkan, istri baru melahirkan Iya, kan? gue nggak. Iya, istri baru melahirkan kan. Lo butuh duit banyak dong buat Iya. susu. Karena gue tahu kalau susu itu mahal banget tuh. Iya emang. Mahal susu itu. Apalagi biaya ini ya kalau sesar ya itu kan lumayan. Jadi lo sesar? Oh, Sesar dulu. sesar. Terus gimana tuh? Sesar. Pada saat itu lo udah nggak entertain? Udah nggak entertain. Iya makanya itu gue jual mobil gitu loh buat kebutuhan ya seperti itulah ya kan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan buat biaya rumah. Rico Feral ini diuji dengan istrinya, katanya tadi sesar. Makanya Rico Feral ini sampai jual mobil. Masya Allah, tabarakallah teman-teman ya. Gitu. Terus ya bayi kan perantara banyak tuh, apanya lah, popoknya apa, baju-bajunya gitu ya, sampai gue jual mobil gitu loh. Jadi selama gue stop gitu, udah cuman mobil itu lah yang bisa ngenahan buat selama ini gitu. Jazz ya masalah ya. Iya, Jazz itu yang Jazz. lo jual. Ya itu gue dapet di judul Tutur Tinular 2011. 2011. Pertama kali gue sinetron kolosal gitu. Dapat mobil itu ya? Iya, dapat mobil itu. Nyicil? Waktu itu iya kredit. Kredit. Waktu itu Riba? Iya. Iya. Karena belum tahu tuh Jual lo kayak plong ya? Iya, bilang gitu. Lo kayak riset nih gitu loh. Gitu. Begitulah teman-temannya, jika iman seseorang telah melekat di hatinya, walaupun badai menerpa sebesar mungkin, dia tidak akan pernah gentar untuk menghadapi badai tersebut. Begitu juga di saat kita sudah mengenal agama Islam yang benar, agama Islam yang hak, ya walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemiskinan, sampai-sampai teman-temannya cerita Rico Feral tadi, sampai istrinya sesar, yang mana mobil tersebut katanya didapat dengan hasil dicicil atau kurang lebih katanya dikredit lah. Ya meskipun semua itu dari hasil riba, tapi Rico Feral ini alhamdulillah sekarang sudah sadar dan sudah paham tentang agama Islam. Jadi beliau ini sedikit pun tidak gentar dan tidak pernah ciut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang segala sesuatu baik itu rezeki, jodoh, maut, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir ke dunia ini. Dan kemewahan atau keindahan dunia ini teman-temannya, jika kita sudah memahami itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-temannya, bukan berarti kita sebagai seorang muslim itu tidak dianjurkan untuk hidup kaya, karena sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdurrahman bin Auf juga seorang sahabat yang kaya raya. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah satu-satunya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Jadi bukan harta teman-teman ya, tapi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kita kepada kepahaman agama yang benar, yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga video ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.